Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 210 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue tradisional yang bahannya terbuat dari singkong. Namanya kue mata roda. Walaupun ini tampaknya sederhana, tapi untuk menghasilkan kue mata roda yang bisa empuk, maka ada triknya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 500 gram singkong, ini berat bersih ya. Ini tadi kurang lebih 3/4 kg singkong segar. Pilih singkong yang bagus, yang mudah empuk dan mempur. 100 gram gula pasir, 1 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak terlalu asin. 1 sendok teh agar-agar bubuk. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 2 macam warna, hijau dan merah muda. Penggunaannya sedikit saja supaya nanti hasilnya jadi soft warnanya. 25 gram kelapa agak muda, ini kita parut. 50 ml air. Dan 4 buah pisang kepok kuning. Langkah pertama, singkong yang sudah kita cuci bersih, lalu kita parut ya. Kemudian ini kita peras untuk menghilangkan patinya supaya nanti hasilnya tidak alot. Saya menggunakan kain seperti ini ya untuk memerasnya. Seandainya tidak punya, bisa menggunakan serbet bersih. Ini sudah saya peras airnya, lalu masukkan gula pasirnya, kemudian garam, agar-agarnya, dan kelapa parutnya. Ini kita campur dulu sampai gulanya larut ya. Setelah tercampur rata, lalu masukkan airnya. Kita aduk sampai rata. Ini sudah tercampur rata, lalu kita bagi jadi 2 bagian sama beratnya ya. Ini tadi kurang lebih masing-masing beratnya 270 gram ya. Kemudian ini kita beri pewarna, yang satu warnanya merah muda, satunya lagi warnanya hijau. Gunakan pewarna sedikit saja supaya nanti hasilnya soft ya, tidak ngejreng. Langkah berikutnya, pisang kita potong ujungnya ya, supaya nanti hasilnya itu bisa sama besarnya. Jadi ini kita potong ujungnya. Supaya nanti kalau disambung ini bisa sama besarnya ya. Siapkan daun pisangnya. Supaya saat dibungkus ini tidak gampang pecah, maka gunakan daun pisang biji, atau kalau di tempat saya namanya pisang kluthuk. Ini kita bersihkan ya, kita lap dengan serbet bersih. Berhubung daun pisang saya ini pendek, maka ini saya double ya.
Caranya tinggal kita tumpuk ya, jangan seperti ini, tapi seperti ini ya, supaya nanti saat kita semat dengan lidinya tidak keras ujungnya. Karena ini nanti jadi 2 bungkus, maka masing-masing adonan ini nanti saya bagi jadi 2 bagian. Letakkan sebagian adonan warna pink, lalu ini kita ratakan sampai nanti panjangnya ini bisa menutupi untuk 2 buah pisang kepoknya. Lalu ini kita letakkan pisang kepoknya seperti ini. Kemudian kita tutup dengan setengah bagian adonan yang berwarna hijau. Kita ratakan ya sampai menutupi pisangnya. Kemudian ini kita gulung ya. Setelah kita gulung sampai ke ujung, lalu ini kita gilik-gilik seperti ini supaya agak bulat ya dan padat. Lalu ujungnya kita semat dengan lidi. Nah, seperti ini ya. Lakukan yang sama untuk ujung satunya. Setelah semuanya kita bungkus, lalu kita kukus sampai matang. Ini sudah matang, lalu kita angkat dan kita dinginkan. Harus dibiarkan sampai betul-betul dingin, supaya nanti mudah untuk dipotong. Ini tadi saya kukus selama kurang lebih 30 menitan ya. Bahan berikutnya, bahan untuk taburannya. 100 gram kelapa agak muda, ini kita parut memanjang. 1/4 sendok teh garam halus. Ini kita campur sampai rata, lalu kita kukus supaya nanti bisa lebih awet. Setelah betul-betul dingin, lalu kita potong-potong ya sesuai dengan selera kita. Supaya tidak lengket, maka ini telenan saya bungkus dengan plastik dan saya menggunakan pisau seperti ini ya, biar nggak lengket. Ini pisau biasa digunakan untuk mengiris tar atau puding ya. Ini harganya murah sekali. Kemudian ini kita masukkan ke dalam kelapanya ya. Supaya tangan kita nggak lengket, kita bungkus dengan plastik atau menggunakan sarung tangan plastik. Lalu ini kita baluri ya, sampai tercampur rata. Nah, ini hasilnya mata roda yang sudah jadi ya. Ini rasanya enak, empuk, dan warnanya cakep ya. Ada merah, hijau, dan kuning. Cakep seperti yang nonton video ini. Untuk menghasilkan kue mata roda yang empuk, maka kuncinya yang pertama, pilih singkong yang bagus, yang gampang empuk dan mempur. Yang kedua, singkong setelah diparut lalu diperas airnya supaya patinya hilang, sehingga nanti hasilnya tidak alot. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue mata roda yang rasanya enak dan empuk. Terima kasih telah menonton video ini.